أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya dengan mengucapkan kalimah hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Kesempatan yang baik ini sama-sama kita membahas tentang pentingnya istiqamah. Berbahagialah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah sifat istiqamah, karena dengan istiqamah itu adalah merupakan pintu untuk karunia Allah a'zamul karamah, kemuliaan yang sangat agung. Orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhiratnya. Allah tata hidupnya, Allah tata hatinya. Dia akan senantiasa merasakan sakinatul qulub, ketenangan hati apabila dia istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan bisyarahnya bagi orang-orang yang istiqamah. Banyak samarotnya, buahnya istiqamah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, qalu Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan perkataannya. Tasdiqum bil qalbi, kata-kata itu dimantapkan di dalam hati. Wa amalum bil arkani, diwujudkan, dibuktikan dalam amal perbuatan sehari-hari. Bahkan akan senantiasa istimrar, berulang-ulang terus melaksanakan amalan-amalan itu hatta yamutu, hingga meninggalnya. Kalimat tauhid ini dibawa, dipraktekkan, diamalkan hatta yamutu, sampai dia meninggal, sehingga dengan akhirnya dia mengucapkan qalu rabbunallah. Maka kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, istiqamah ini disandingkan oleh Allah dengan iman. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Maka oleh karena itu, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasul, katakanlah kepadaku, ajarkan kepadaku suatu qaul yang kemudian dengan engkau ajarkan itu saya tidak bertanya lagi kepada selain engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamah. Subhanallah, orang-orang yang istiqamah itu akan dikaruniai Allah a'zamul karamah, kemuliaan yang sangat-sangat agung. Kita perlu belajar pada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamahnya. Kita perlu belajar pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal istiqamahnya. Kita perlu belajar pada ulama-ulama salaf terdahulu yang senantiasa istiqamah dalam perkataannya, dalam hatinya, dalam perbuatannya, sungguh-sungguh. Maka kepada mereka diberikan karunia banyak kenikmatan-kenikmatan. Maka oleh karena itu, tatkala kita sholat diajarkan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk agar bisa istiqamah. Berulang-ulang kita bermunajat, diajarkan, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, karuniakanlah petunjuk kepadaku, mustaqim, mustaqim, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, mereka-mereka yang telah Engkau berikan kenikmatan di antara mereka. Di antaranya al-anbiya, an-nabiyyin, para nabi-nabi, as-siddiqin, para as-siddiqin, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, as-salikhina, orang-orang hamba-hambamu yang soleh. Mereka-mereka itulah yang mendapatkan kenikmatan azamul karamah, kenikmatan-kenikmatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah. Kita perlu belajar kepada mereka. Imam Syafi'i, beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yatim. Istiqamahnya menuntut ilmu itu yang perlu kita teladani pada Imam Syafi'i. Masya Allah, sejak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, Imam Syafi'i itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ditinggal, ayahnya meninggal pada usia 2 tahun. Kemudian diajak ibunya rihlah, dilahirkan di Gaza. Dari Gaza, Palestina, dibawa ibunya ke Mekah. Rihlah yang pertama untuk apa? Agar Imam Syafi'i mendapatkan ilmu, menjadi ulama. Ibunya bawa dari Gaza, Palestina ke Mekah. Perjalanan yang menempuh jarak jauh 1.500 km. Terjal, tandus, tidak bisa berkendaraan seperti saat ini. Masya Allah, ditempuh bersama ibunya 1.500 km dari Gaza ke Mekah. Kemudian dalam kurun waktu 7 tahun Imam Syafi'i menghafal Al-Quranul Karim, istiqamah.
Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, diajak ibunya mendatangi ulama besar, yaitu Imam Malik di Madinah. Masya Allah, perjalanan dari Mekah ke Madinah menempuh dengan gurun tandus yang jauh, tidak bisa berkendaraan seperti saat-saat ini. Di sana Imam Syafi'i menempuh belajar dengan Imam Malik, ahli hadis, ahli fikih, selama 2 tahun istiqamah berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ini. Bahkan dalam kurun waktu 2 tahun sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta karya gurunya Imam Malik. Masya Allah, istiqamah. Setelah itu Imam Malik menyarankan untuk mencari guru yang lain. Beliau melakukan perjalanan ke Irak, yaitu para ulama-ulama Hanafi di sana. Masya Allah, jarak Madinah ke Irak ditempuh 1200 km. Jaraknya sangat jauh. Dalam rangka menuntut ilmu, beliau istiqomahnya menuntut ilmu sangat luar biasa Imam Syafi'i, sehingga beliau menjadi orang-orang yang dikarunia oleh Allah azamul karamah, kemuliaan yang sangat agung. Itu perlu kita teladani. Jarak dari Madinah ke Irak itu 1300 km. Tidak berkendaraan seperti kita saat ini. Masya Allah. Itulah salah suri tauladan yang perlu kita teladani, bagaimana istiqamahnya para ulama terdahulu, sehingga Allah memberikan karunia azamul karamah, kemuliaan yang sangat agung. Masya Allah. Imam Bukhari pun juga untuk mencari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menemui orang-orang yang pernah mendengarkan hadis-hadis Rasul, ditempuh kurang lebih selama 16 tahun. Maka Imam Bukhari pun Masya Allah memiliki azamul karamah, asar kehidupannya sampai dengan sekarang seperti Imam Syafi'i. Perlu kita teladani istiqamah itu. Orang-orang yang istiqamah akan diberikan bisyarah azamul karamah, kemuliaan yang sangat agung. Maka Allah menghabarkan dalam surat Fussilat ini, ketika indal mauti, tatkala datang kematiannya bagi orang-orang yang istiqamah itu, Allah kabarkan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat diperintahkan oleh Allah turun untuk menemui hamba yang sedang sakaratul maut, untuk menghabarkan, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, jangan engkau takut, jangan engkau takut. Perjalananmu sekarang adalah mau menempuh perjalanan kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang abadi di akhirat. Engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih, jangan engkau bersedih. Engkau yang tinggalkan hartamu, anak-anakmu, istrimu, keluargamu, semua akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu. Masya Allah, buahnya orang-orang yang istiqamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kabarkan gembira. Allah membisikkan melalui malaikatnya, engkau sudah disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan bersama hamba-hambamu yang telah engkau minta, sebagaimana engkau mintakan dalam salat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu di antara orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan ya Allah, yaitu orang-orang para nabi, para siddiqin, para syuhada as-salihin. Kita berada di dalam surga bersama-sama mereka. Oleh karena itu, istiqomah adalah merupakan salah satu thariqah bagaimana kita senantiasa bisa mencapai untuk bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.